Inilah berita terkini seputar perkembangan ekonomi nasional yang tengah menjadi sorotan publik. Saya Nakisha yang akan menemani Anda dengan informasi berikut selengkapnya. Pemerintah Indonesia bersiap menerima investasi besar senilai 1.600 triliun rupiah yang akan mulai masuk pada November 2025. Investasi ini difokuskan pada sektor hilirisasi industri sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat perekonomian nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadaila menyampaikan bahwa dana tersebut berasal dari berbagai investor luar negeri, terutama dari China dan Korea Selatan. Investasi ini digunakan untuk perkembangan industri pengolahan nikel menjadi baterai kendaraan listrik serta sektor strategis lainnya. Menurut Bahlil, hilirisasi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, melainkan mampu menghasilkan produk jadi yang bernilai tinggi. Selain itu, program ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat proses hilirisasi melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan infrastruktur pendukung. Dengan masuknya investasi ini, Indonesia ditargetkan menjadi salah satu pusat industri berbasis sumber daya alam terbesar di Asia Tenggara. Selain itu, pemerintah juga menyebutkan bahwa investasi besar ini akan mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Proyek hilirisasi ini direncanakan tidak hanya berfokus di Pulau Jawa, tetapi juga di Pulau Sulawesi dan Kalimantan untuk memperkuat sektor industri di pulau utama. Di sisi lain, berbagai analis ekonomi menilai bahwa masuknya investasi besar ini dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju negara industri yang lebih modern. Namun, mereka mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola lingkungan agar proyek hilirisasi ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem. Pemerintah pun memastikan bahwa seluruh proyek ini yang akan berjalan nanti wajib memenuhi standar keberlanjutan. Sistem pengawasan akan diperketat dan perusahaan yang terlibat diwajibkan menerapkan teknologi ramah lingkungan serta memberikan pelatihan bagi tenaga kerja lokal. Tidak hanya itu, sektor pendidikan vokasi diprediksi ikut terdorong berkembang seiring kebutuhan tenaga kerja terampil yang meningkat. Pemerintah bekerjasama dengan sejumlah politeknik dan lembaga pelatihan untuk menyiapkan sumber daya manusia lokal yang siap masuk ke industri hilirisasi. Sementara itu, sejumlah daerah yang menjadi lokasi proyek juga mulai melakukan persiapan, termasuk pembangunan akses jalan, penyediaan listrik, serta penguatan jaringan logistik untuk mendukung kelancaran operasional industri yang akan dibangun. Beberapa lembaga keuangan internasional turut menunjukkan minat dalam memberikan dukungan pendanaan tambahan. Mereka menilai bahwa upaya hilirisasi Indonesia memiliki potensi besar dalam mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang serta kontribusi positif pada rantai pasok global. Di tengah optimisme tersebut, sejumlah akademisi menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana investasi. Mereka mendorong agar laporan perkembangan proyek dapat diakses publik untuk menjaga akuntabilitas pemerintah dan investor. Selain itu, masyarakat di daerah yang menjadi lokasi hilirisasi juga menyampaikan harapan agar pembangunan industri turut memperhatikan kebutuhan sosial. Mereka meminta adanya fasilitas umum, pelatihan kerja lokal, serta kesempatan bagi UMKM untuk terlibat dalam rantai pasok. Para pelaku industri nasional menyambut baik rencana masuknya investasi besar ini. Mereka menilai hilirisasi akan memberikan peluang kolaborasi yang luas antara perusahaan lokal dan asing dalam pengembangan teknologi modern. Terakhir, pemerhati lingkungan mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah industri. Mereka menekankan perlunya evaluasi rutin terhadap dampak lingkungan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar, serta berkelanjutan tanpa merugikan masyarakat sekitar. Pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya Nakisha, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada berita selanjutnya.